dia akan meninggal demi menyelamatkan saudara kembarnya. Aduh, so sweet banget ya. Hai guys, kali ini aku mau bacain lagi cerita plot twist, tapi kali ini nggak yang serem-serem dulu. Karena aku tahu sebagian besar dari kalian ada yang nggak suka cerita yang menyeramkan atau yang horor gitu. Makanya kali ini aku mau bawa sesuatu yang berbeda. Oh ya, disclaimer dulu, cerita-cerita yang aku ceritain di YouTube itu bukan cerita buatan aku, tapi aku ambil dari internet. Aku juga nggak bisa ngasih tahu ini inspirasi dari siapa atau cerita ini punya siapa, karena ini udah tersebar banget di internet. Jadi mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa karena pasti banyak juga dari kalian yang belum tahu, atau mungkin kalau misalnya kalian udah tahu, kalian mau dengerin lagi. So, aku mulai aja ya bacainnya. Cerita yang pertama, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang akan kamu berikan untuk ulang tahunku yang ke-18? Sang ayah menjawab, "Nak, itu masih lama." Sekarang anak laki-laki tersebut berusia 17 tahun dan suatu hari dia pingsan. Ayahnya membawa ke rumah sakit dan dokter berkata, "Pak, kondisi hati anak Anda semakin memburuk dan harus segera dirawat." Sang ayah keluar dari ruangan dokter dan melihat anaknya sedang menunggu. Kemudian anak itu berkata, "Apakah dokter memberitahumu aku akan mati?" Membuat sang ayah mulai menangis. 2 tahun berlalu, anak laki-laki itu pun pulih dan kembali ke rumah. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-18. Dia pun melihat di tempat tidurnya ada surat yang ditinggalkan ayahnya. "Nak, jika kamu membaca ini berarti semua berjalan dengan baik. Nak, ingat tidak, dulu kamu pernah bertanya apa yang akan ayah berikan kepada kamu untuk ulang tahun yang ke-18. Ayah memberikan hati ayah untukmu. Selamat ulang tahun, Nak." Oh, jadi si ayahnya mendonorkan hatinya ke anaknya. Jadi mungkin sebelum operasi, si ayahnya nulis surat dulu terus taruh di rumah. Itulah kenapa ayahnya bilang dalam surat itu, "Jika kamu membaca ini berarti semua berjalan dengan baik." Cerita ini gampang ditebak sih dan sering dipakai di film-film, tapi tetap bisa bikin aku sedih sih. Ya udah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Seperti biasa, seorang pria pulang terlambat dari kerjanya. Setelah hari yang panjang di tempat kerja, dia melihat putranya yang berusia 8 tahun menunggunya di pintu. Anaknya berkata, "Ayah, berapa banyak uang yang ayah dapatkan dalam 1 jam?" Ayahnya menjadi marah dan berkata, "Ngapain kamu nanya hal kayak gitu? Itu bukan urusan kamu." Anak laki-laki itu memohon, "Tolong beritahu aku, Ayah. Aku hanya ingin tahu berapa banyak yang ayah dapatkan dalam 1 jam." "Ya udah, kalau kamu memang benar-benar ingin tahu, ayah menghasilkan $20 per jam," kata sang ayah. Kecewa mendengar perkataan ayahnya, sang anak menundukkan kepalanya dan bergumam, "Oh." Lalu dia mendongak dan berkata, "Ayah, tolong pinjami aku $10. Sang ayah pun marah pada anaknya. "Oh, jadi kamu ingin tahu berapa banyak yang ayah hasilkan hanya untuk meminjam uang untuk membeli mainan? Mending sekarang kamu pergi ke kamar sana. Renungkan tindakanmu. Pikirkan kalau kamu begitu egois. Ayah sudah lelah bekerja berjam-jam setiap hari dan tidak punya waktu untuk permainan kekanak-kanakanmu." Mendengar ini, bocah itu diam-diam pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Sang ayah semakin marah saat dia duduk merenungkan pertanyaan putranya. Beraninya dia menanyakan pertanyaan seperti itu. 1 jam berlalu, sang ayah mulai menenangkan diri. Dia menyesal telah terlalu keras kepada putranya. Mungkin dia benar-benar perlu membeli sesuatu dengan uang $10 itu. Apalagi dia jarang meminta uang, pikirnya. Jadi sang ayah pergi ke kamar anaknya dan bertanya, "Kamu udah tidur, Nak?" "Tidak, Ayah, aku masih bangun," jawab anak itu. "Ayah sudah berpikir, mungkin ayah terlalu keras sama kamu barusan," kata sang ayah dengan nada meminta maaf. "Ini adalah hari kerja yang panjang dan melelahkan, mungkin ayah jadi lebih sensitif. Ini $10 yang kamu minta tadi." Anak itu langsung duduk tegak. Dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Ayah." Lalu dia mengeluarkan beberapa uang kertas kusut yang disembunyikan di bawah bantalnya. Sang ayah marah lagi saat melihat anaknya sudah punya uang.
Kenapa minta uang lagi kalau sudah punya? Tanya sang ayah dengan tidak puas. Anak itu menghitung uangnya perlahan. Setelah selesai, dia menatap ayahnya dan menjawab, "Karena aku belum punya cukup uang, ayah. Tapi sekarang uangku sudah cukup," katanya dengan polos. "Ayah, sekarang aku punya $20. Bisakah aku membeli 1 jam dari waktu ayah? Tolong pulang lebih awal besok agar kita bisa makan malam bersama." Hati sang ayah benar-benar hancur karena mendengar permintaan tulus putranya. Dengan menyesal, dia meletakkan tangannya pada anak itu dan meminta maaf. Terkadang emang yang dibutuhin anak itu waktu orang tuanya ya. Ya walaupun mencari nafkah juga penting sih. Tapi kalian udah tahu belum? Ada penelitian yang nyari tahu mana yang lebih mengetahui anaknya, apakah orang tuanya atau babysitternya. Ternyata hasilnya babysitter tuh lebih mengetahui karakter si anak, apa aja yang anak itu tahu, apa aja yang anak itu suka, dan kebiasaan anak. Miris banget gak sih? Jangan sampai nanti kalau aku punya anak, dia malah lebih dekat sama babysitternya. Masih mending anaknya. Kalau misalnya suami juga lebih dekat sama babysitter, berabe ya? Enggak. Ini bukan acara gosip, aku tahu yang kalian pikirin. Mending sekarang kita lanjut ke cerita yang ketiga aja. Hari ini saya mengoperasi seorang gadis kecil. Dia membutuhkan darah O dan di rumah sakit kami sedang tidak punya stok darah O. Tetapi ternyata saudara kembar gadis kecil itu memiliki darah O. Kemudian saya menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Jika dia bersedia memberikan darahnya, itu akan sangat menolong dan membuat saudara kembarnya tetap hidup. Dia duduk dengan tenang sejenak, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Saya tidak berpikir apa-apa sampai setelah kami mengambil darahnya dan dia berkata, "Dokter, jadi kapan saya akan mati?" Ternyata dia berpikir dia memberikan hidupnya untuk saudara kembarnya. Ini adalah cerita yang paling so sweet yang pernah aku baca. Sumpah. Jadi anak kecil itu nyangka kalau donor darah itu berarti dia ngasih semua darahnya kali ya. Dan dia mikir kalau itu terjadi dia akan meninggal. Tapi dia tetap mau ngelakuin itu. Itulah kenapa dia mau ngucapin selamat tinggal ke orang tuanya tadi. Karena dia kira dia akan meninggal demi menyelamatkan saudara kembarnya. So sweet banget ya. Oke guys, segitu dulu cerita aku hari ini. Gimana, kalian suka nggak ceritanya? Kalau misalnya kalian suka, tolong komen di bawah ya. Terus kalau misalnya kalian punya cerita juga, kalian bisa komen juga di bawah. Mungkin ada yang lebih seru atau lebih sedih dari cerita-cerita di sini. Terus cerita mana yang paling kalian suka dari ketiga cerita tadi? Kalau aku sendiri pasti 3 sih. Itu so sweet banget. Aduh, oh iya sorry banget kalau misalnya kamera aku sering ngeblur, aku juga nggak ngerti kenapa, mungkin kameranya kentang atau gimana. Ya udah, segitu dulu aja. Jangan lupa support aku terus dengan cara like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng di bawah ini ya. Oh salah, di bawah ini. Oke, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!